Pada tahap literatur review, saya akan membahas faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu UKM. Faktor ini tidaklah sama dari satu lokasi atau geografis yang sama. Terdapat faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi suatu keberhasilan UKM. Faktor eksternal bisa berasal dari hal-hal seperti ekonomi dari sekitar lingkungan sosial, politik, dan juga undang-undang serta ketersediaan dana yang ada pada UKM tersebut. Lalu faktor internalnya adalah kepelatihan, pengalaman, pendidikan, dan juga keterampilan dari para pekerjanya. Nah, namun fokus yang akhir-akhir ini sangat signifikan yaitu adalah dari faktor internal, yaitu adalah sebuah pelatihan. Pelatihan penting dimiliki bagi semua para pekerja untuk memiliki sebuah keterampilan agar dapat menjalankan suatu UKM yang ada. Selanjutnya yaitu 2.5 tujuan penelitian. Berdasarkan tinjauan literatur dan juga isu-isu, tujuan penelitian ini yaitu untuk memeriksa hubungan antara karakteristik manajer dengan pelatihan. Kedua, untuk memeriksa hubungan antara karakteristik perusahaan dengan pelatihan. Yang ketiga, untuk memeriksa hubungan antara karakter eksternal dan juga pelatihan. Yang keempat, yaitu untuk memeriksa hubungan antara pelatihan dan juga SMIS. Selanjutnya 2.6, berdasarkan tinjauan literatur, kerangka kerja konseptual pada penelitian ini bisa dikembangkan sebagai berikut: karakter manajer, karakter perusahaan, karakter eksternal, dan juga pelatihan. Selanjutnya, berdasarkan karakter kerja konseptual pada penelitian ini memiliki hasil uji hipotesis sebagai berikut. Sampling acak diambil dan digunakan yaitu target SMIS di berbagai sektor di Malaysia. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan kuesioner dan juga wawancara di beberapa kasus. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif, person correlation, serta langkah regresi prosedur dan t-test. Distribusi demografi responden. Kuesioner ini dikirim ke berbagai UKM di Malaysia berdasarkan perusahaan UKM Malaysia atau SMICROP. Dari 500 kuesioner yang dikirim, total 138 berhasil diterima kembali. Tingkat responnya adalah sekitar 27,6%. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui surat. 88,4% responden berasal dari kota besar atau wilayah seperti Kuala Lumpur, Penang, dan Johor Bahru. Sisanya berasal dari daerah. 4,2 analisis. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah ada hubungan antara pelatihan dan karakteristik manajer perusahaan, karakteristik dan karakteristik eksternal UKM seperti usia, pengalaman, pendidikan, persepsi, dan kesadaran, dan keterampilan. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah ada pengaruh yang signifikan antara hubungan pelatihan dan kinerja UKM menggunakan persen metodologi korelasi. Sebanyak 138 responden mengungkapkan bahwa ada hubungan yang signifikan dan positif antara pelatihan dan kinerja UKM. Selanjutnya 5.0. Kesimpulan dari isi pembahasan makalah ini bertujuan untuk menguji hubungan antara pelatihan dan karakteristik tertentu seperti manajer, perusahaan, dan pihak eksternal. Studi ini menemukan bahwa karakteristik manajer yaitu pengalaman, pendidikan, dan keterampilan. Dan dari segi karakteristik perusahaan yaitu ada tahap kehidupan, ukuran, dan keuntungan. Dan dari segi karakteristik pihak eksternal yaitu ada pajak, jenis pelatihan, dan sumber dana. Ditemukan juga bahwa pelatihan berdampak positif terhadap UKM, yaitu mendapatkan keuntungan, pendapatan, dan ukuran. Pemerintah dan otoritas terkait yang dipercaya untuk mengembangkan UKM harus berupaya lebih keras untuk mengubah persepsi pemilik manajer tentang pelatihan dari biaya menjadi investasi. Pelatihan ini harus dianggap sebagai investasi, bukan biaya. Hanya dengan adanya persepsi baru ini, diharapkan permintaan pelatihan akan meningkat dari UKM. Dan pada gilirannya, mereka akan menjadi dan UKM ini bisa jauh lebih aktif, berkontribusi efektif bagi perekonomian
negara di tingkat nasional.